Baik, perkenalkan nama saya Yohanes Isteneo, NPM 222101448, Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, semester 6, kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku individu dan kelompok dalam suatu organisasi dan budaya organisasi. Pengertian perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau kelompok tertentu. Menurut Robbins 2006, perilaku organisasi merupakan studi yang menyelidiki tentang dampak perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan tersebut untuk memperbaiki keaktifan dalam perspektif manajemen. Menurut Dr. Antus Adam Indrawijaya bahwa perilaku organisasi merupakan suatu bidang studi yang mempelajari semua aspek-aspek yang berkaitan dengan tindakan individu dalam perilaku organisasi dan bagaimana perilaku mereka dalam mempengaruhi kinerja perusahaan. Perilaku individu dan kelompok dalam suatu organisasi merupakan bentuk interaksi antara karakteristik organisasi, dan setiap individu pasti memiliki kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, dan organisasi adalah tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sedangkan perilaku organisasi adalah aktivitas yang dikerjakan oleh seorang individu dengan lainnya untuk memperoleh aspirasi anggota. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu dan perilaku kelompok dalam suatu organisasi, yaitu yang pertama kepribadian, yang kedua lingkungan, yang ketiga pendidikan, yang keempat teknologi dan motivasi, dan yang kelima struktur organisasi yang mengatur dan menghubungkan orang-orang dalam organisasi. Cara untuk meningkatkan produktivitas dalam perilaku kelompok dalam suatu organisasi, yaitu yang pertama menentukan tujuan yang jelas, yang artinya memiliki tujuan yang jelas, spesifik terukur, dan relevan akan membantu individu dan kelompok tetap fokus dan termotivasi. Yang kedua, pengelolaan waktu efektif, yang artinya pengelolaan waktu yang efektif termasuk penentuan prioritas, penggunaan teknik manajemen waktu seperti metode Pomodoro yang menghindari pemborosan waktu pada hal-hal yang tidak produktif juga berperan penting dalam meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, memberikan tugas sesuai minat dan kemampuan, yang artinya memperhatikan minat dan kemampuan individu dan menciptakan tugas sesuai dengan kekayaan, kemampuan yang memiliki akan membuat pekerjaan lebih senang dan mengakibatkan output yang maksimal. Yang keempat, membangun komunikasi yang dua arah, yang artinya membangun hubungan antara atasan dan karyawan yang terjalin dengan baik dan membuat suasana kerja menjadi lebih nyaman, yang akan membuat karyawan lebih bersemangat dan mempengaruhi produktivitas harian. Yang kelima, menciptakan atmosfer kerja yang nyaman dalam bekerja, seperti memastikan fasilitas kerja yang memadai, keamanan dan keselamatan kerja, serta menciptakan suasana kerja yang kondusif di lingkungan perusahaan akan membuat karyawan lebih produktif. Yang berikut, budaya organisasi. Budaya organisasi menurut Peters dan Wetern menyatakan bahwa budaya organisasi merupakan keseluruhan dari nilai-nilai, tradisi, dan keyakinan yang menentukan bagaimana organisasi tersebut bekerja dan mencapai tujuan. Jenis-jenis budaya organisasi yaitu yang pertama, budaya organisasi yang konservatif, yang kedua, budaya organisasi yang liberal, yang ketiga, budaya organisasi yang kompetitif, yang keempat, budaya organisasi yang kolaboratif, yang kelima, budaya organisasi yang klasik, yang keenam, budaya organisasi yang inovatif, dan yang ketujuh, budaya organisasi yang hibrid. Fungsi di dalam budaya organisasi. Yang pertama, meningkatkan rasa kepemilikan. Yang kedua, alat untuk mengorganisir. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan organisasi. Yang keempat, mengontrol perilaku. Yang kelima, mendorong kinerja anggota. Dan yang keenam, menentukan tujuan organisasi. Karakteristik dalam budaya organisasi menurut Robbins 1996 yaitu yang pertama, inovasi dan risiko, yaitu budaya organisasi memiliki karakteristik yang mendorong atau karyawan lebih inovatif dan berani mengambil risiko.
Yang kedua, perhatian terhadap detail, yaitu budaya organisasi juga memiliki karakteristik perhatian pada berbagai hal yang lebih detail mengenai sejauh mana anggota diharapkan menjalankan presisi analisis dan perhatian pada hal-hal detail. Yang ketiga, orientasi hasil, yaitu budaya organisasi juga memiliki karakteristik yang lebih luas, fokus pada hasil daripada teknik dan proses untuk mencapai hasil tersebut. Yang keempat, orientasi, yaitu karakteristik budaya organisasi lainnya yang memberikan fokus terbesarnya pada anggota atau karyawan. Yang kelima, orientasi tim, yaitu salah satu karakteristik budaya organisasi. Yang keenam, agresivitas, yaitu karakteristik budaya juga termasuk agresivitas, yaitu perilaku menyerang atau memusuhi orang lain dengan bentuk pernyataan tegas, pemaksaan diri, dan dominasi kekuasaan. Yang ketujuh, stabilitas, yaitu kemampuan yang dimiliki suatu organisme, populasi, kemanusiaan, atau ekosistem untuk menghidupi dirinya sendiri atau meredam sejumlah gangguan maupun tekanan dari luar. Baik, di sini saya sebagai Yohanes Teneo dalam memaparkan hasil kerja saya. Sekian dan terima kasih.